بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kali ini insyaallah kita akan membicarakan tentang terjaganya kemurnian Islam. Karena memang kemurnian Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin di dalam ayatnya Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan dzikra ini dan kami pula yang akan menjaganya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin bahwa adz-dzikra, yaitu Al-Quran, dijamin dengan penjagaan lafzan wa ma'na, dan itulah sumber dari sumber hukum Islam. Itulah merupakan dasar pokok ajaran Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga keislaman ini. Sejak Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Iqra, bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Sampai Allah katakan di akhir ayatnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian.
Subhanahu wa taala yang menyatakan kesempurnaan Islam ini menyatakan pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dan makna penutup para nabi di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah menyatakan ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, kata Nabi. Tidak ada lagi nabi setelahku. Artinya tidak ada lagi agama yang diajarkan oleh Rasul yang baru setelah Rasulullah SAW. Artinya agama Islam ini, agama yang sempurna ini, agama yang Allah katakan nikmatku untuk kalian, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk seluruh manusia ila akhir zaman, untuk seluruh manusia ila akhir zaman, yang berarti tidak mungkin Allah tidak jaga, tidak mungkin Allah jadikan lenyap atau punah. Islam tidak akan punah, Islam tidak akan lenyap sampai datangnya angin yang lembut yang mematikan setiap orang yang punya keimanan walaupun sebiji dzarrah. Maka matilah mereka orang beriman, baru setelah itu hilang agama. Wala yuqalu fil ardi Allah Allah, tidak lagi disebut di muka bumi kalimat Allah sekalipun. Maka alaihim qamatil qiyamah, atas mereka terjadinya hari kiamat. Adapun sebelum itu, dunia tidak pernah kosong dari yang namanya kebenaran. Dunia enggak pernah kosong dari agama Islam yang murni. Barang siapa menganggap bahwasanya Islam sudah tidak murni lagi dan gak ada Islam yang murni, maka berarti dia mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih yang menyatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Zahirina 'alal haqq, mansurun, yang selalu dimenangkan. Kata para ulama, dimenangkan tidak selalu bermakna dimenangkan fisiknya. Mungkin secara fisik dia terbunuh, mungkin secara fisik dia kalah dalam perang, tetapi agama yang mereka bawa tidak pernah kalah hujahnya, selalu dimenangkan, selalu ditolong, dan selalu tegak. Tidak jauh dari kita kisah yang dikisahkan dalam riwayat yang sahih, dinukil dalam kitab Riyadhus Shalihin dan lain-lain. Bagaimana seorang anak muda yang mempelajari, disuruh oleh rajanya untuk pelajari sihir, tapi setiap dia berangkat ke hutan menemui tukang sihir tersebut, dia melewati seorang ahli ibadah yang beribadah pada Allah dengan tauhid. Dia tanya-tanya, kemudian melanjutkan, kalau dia pulang terlambat dari tukang sihir karena mampir ke tempat orang soleh tadi, aku ditahan oleh tukang sihir. Kalau terlambat datang ke tukang sihir karena mampir ke tempat tadi, dikatakan ditahan oleh tuan raja. Sampai akhirnya dia mengerti tentang kebenaran al-haq. Subhanallah, suatu hari dia berkata, sungguh aku akan membuktikan hari ini ilmu yang diajarkan oleh tukang sihir tadi dan ilmu yang dikatakan oleh orang baik, orang soleh tadi. Maka ketika dia mengatakan dan melempar batu kepada binatang yang menakut-nakuti manusia, yang mengganggu manusia, dengan menyatakan dengan kalimat, dengan nama Allah Tuhannya pendeta tadi, ternyata Allah kabulkan doanya. Maka sejak itu dia tinggalkan ajaran tukang sihir. Setiap orang sakit datang didoakan oleh dia sembuh. Maka tuan raja senang, sihirnya berhasil. Tetapi dia tidak menolong seseorang kecuali mengajarkan tauhid la ilaha illallah. Tidak mengajarkan atau tidak memberikan bantuan pada siapapun kecuali mengajarkan kebenaran. Sampai pengikutnya banyak.
Maka Tuan Raja tahu dan berkata kepadanya, hendaklah engkau kufur kepada yang kamu anggap sebagai Tuhan. Akulah Tuhan. Sampai diancam dengan ancaman-ancaman, dilemparkan dari gunung rencananya. Ternyata para pengawalnya yang runtuh, dianya selamat pulang kembali. Tenggelamkan di laut, dibawa ke tengah lautan, terkena badai, semuanya binasa kecuali anak muda tadi. Kembali lagi, Allah selamatkan aku, Allah selamatkan aku. Terus seperti itu sampai bingung raja ini. Kata anak muda tadi, mau tahu bagaimana aku bisa mati? Iya, bagaimana? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kau panah pelipisku dan kau ucapkan bismi rabbi hadzal ghulam, demi Allah Rabbnya anak muda ini. Karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka karena sudah kehabisan akal, dikumpulkan di tengah lapang dan kemudian disiapkan anak muda tadi, dipanah dengan kalimat dengan nama Allah Rabbnya anak muda ini. Terbunuh anak muda ini. Fisiknya terbunuh. Tetapi kebenarannya semua mengatakan amanna bi rabbi hadzal gulam, kami pun beriman dengan Rabbnya anak muda ini. Tambah kewalahan raja yang lalim dan zalim ini, sampai kemudian menggalikan sebuah parit Ukhdud, kemudian berkata kepada pengawal-pengawalnya, siapa yang beriman kepada Rabbnya anak muda ini, bakar, dilemparkan ke dalam api. Maka Allah katakan, qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Celaka yang membikin parit-parit tadi. Ketika api sudah menyala dan mereka duduk-duduk menyaksikan orang yang diadab dan dibakar. Wa ma naqamu minhum, kata Allah, mereka tidak membalas orang-orang tadi kecuali karena kesalahan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidak ada kesalahan apa-apa kecuali karena beriman kepada Allah al-azizil hamid. Maka ikhwan fillah azza kebenaran akan menang, akan unggul, akan jaya, akan tinggi, nggak akan runtuh dengan syubhat apapun. Yakinilah, akan tetap ada sampai hari kiamat. Masalahnya siapa yang mendapatkan hidayah, pembawa kebenaran itu, dan siapa yang tidak mendapatkan hidayah, keluar dari kebenaran itu. Itu saja yang terjadi. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah berjanji, dan janji Allah maha benar, bahwa Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Dan disebutkan dalam tafsirnya, ucapan para ulama bahwa makna menjaga dzikra, menjaga Al-Quran adalah lafzan wa ma'nan. Dijaga lafadznya dan dijaga pula makna-maknanya. Dijaga lafadznya sudah terbukti tidak berubah satu huruf pun sampai hari ini. Terjaga lafadznya. Tetapi kalau terjaga lafadznya tidak terjaga maknanya, apa gunanya? Seperti prasasti-prasasti, tulisan-tulisan yang tidak dipaham, apa gunanya? Tetapi Allah menjaga Al-Quran ini bukan hanya lafadznya, Allah jaga pula maknanya. Maka Allah jaga pula bahasa Arabnya. Semua bahasa berubah. Sebagian bahasa sudah punah, bahasa ini, bahasa itu sudah mulai punah, sudah mulai tidak ada yang memahaminya. Tetapi bahasa Arab tidak berubah, masih terpahami sampai hari ini. Satu-satunya keistimewaan yang Allah berikan pada bahasa yang Allah pilih untuk Al-Quran, dalam rangka penjagaan terhadap agama, dalam rangka penjagaan terhadap agama ini agar tetap murni,
dalil-dalilnya, ayat-ayatnya tetap ada, tidak berubah dan bisa dipahami. Demikian kata Allah. Kami turunkan Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Demikianlah kami turunkan Quran ini berbahasa Arab agar kalian paham. Entah kalau bahasa Sanskerta siapa yang paham, atau bahasa Ibrani siapa yang paham. Ikhwani fiddin, a'azakum, sudah mulai punah, sudah mulai sedikit sekali. Tapi bahasa Arab masih terpahami sampai hari ini. Dan tidak ada pergeseran. Tidak ada pergeseran makna. Bahasa kita saja, bahasa Indonesia, di waktu saya kecil dan sekarang sudah banyak perubahan-perubahan. Bahkan hampir-hampir banyak yang saya tidak pahami ucapan anak-anak muda sekarang ini. Bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Ada istilahnya bahasa gaul, ada istilahnya bahasa okem, ada bahasa, nanti besok-besok akan berubah, akan dipakai oleh mayoritas, dan yang dulu sudah terlupakan. Tapi bahasa Arab tidak berubah, satu kalimat pun tetap dipahami, Masya Allah. Walaupun ada yang meluas, tetapi tetap makna hakiki masih terpahami. Ini barakallahu fikum kenikmatan dari Allah untuk pemurnian agama, penjagaan agama. Allah jaga Al-Quran dan Allah jaga bahasa Arabnya. Yang ketiga, penjagaan Al-Quran ini. Setelah dijaga lafadznya, setelah dijaga bahasa Arabnya, kalau maknanya dipahami dengan salah, dipahami dengan keliru, akan terjadi pula penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan, yang akhirnya agama sudah tidak murni lagi, karena disusupi dengan berbagai macam tafsiran-tafsiran batil. Kalau sudah ada sekian tafsir-tafsir yang menafsirkan Al-Quran dengan berbagai macam tafsiran yang salah, bagaimana kita membuktikan kebenaran? Bagaimana kita membuktikan bahwa ayat ini tafsirnya ke sini, bukan ke sana? Tafsir kamu salah. Tafsirnya Imam Fulan benar. Dari mana? Akan rusak pula agama. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hamba-hambanya dalam keadaan bingung, tidak membiarkan mereka dalam keadaan susah. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan agama ini dengan menjaga lafadznya, juga menjaga bahasa Arabnya, dan Allah jaga pula makna-maknanya dengan diutus seorang Rasul untuk menerangkan ayat demi ayat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah, dan kami turunkan kepadamu zikra ini. Tadi zikra, ini juga zikra. Tafsirnya sama. Itu Quran, ini juga Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Di sini wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan kepadamu zikra ini litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, untuk engkau terangkan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Rasulullah SAW diutus untuk menerangkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, memberikan penjelasan, ini maksudnya, ini maksudnya, ini maksudnya. Ayat yang semirip dengan itu sama-sama dalam surat An-Nahl, yang tadi ayat 44, kemudian ayat ke-64-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Dan tidaklah kami turunkan kepadamu kitab ini kecuali agar engkau menjelaskan pada mereka apa yang mereka perselisihkan. Kalau tidak ada penjelasan Nabi, akan terjadi perselisihan-perselisihan. Mungkin maksudnya begini, bukan, mungkin maksudnya begitu, enggak, jangan-jangan maknanya begini. Engkau wahai Rasul, tubayyana lahum alladzi ikhtalafu fi, engkau terangkan pada mereka apa yang mereka perselisihkan. Ini yang benar. Ketika mereka enggak paham
Rasulullah katakan, "Laisal ladzi taqulun," bukan seperti yang kalian katakan. Bukan seperti yang kamu maksudkan. Bukan seperti yang kalian pahami. Innama dzalikumus syirik. Sesungguhnya yang dimaksud adalah kesyirikan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kapan itu diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Ketika mereka mendengar ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa barang siapa yang beriman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, maka niscaya dia tidak akan mendapatkan rasa takut dan dia akan mendapatkan petunjuk. Syaratnya jangan mencampuri imannya dengan kezaliman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Para sahabat mengira kezaliman itu semua dosa. Maka mereka ketakutan, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang enggak pernah berbuat dosa? Siapa di antara kita yang enggak pernah berbuat salah? Maka Nabi mengatakan, laisa kama taqulun, tidak seperti yang kalian ucapkan. Sesungguhnya yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Bukankah Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim? Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dari mana itu tafsirnya? Dari Rasulullah SAW. Ini maknanya ke ayat ini. Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Jangan dicampur iman kalian dengan kesyirikan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Alhamdulillah, Allah memberikan kenikmatan berikutnya untuk kaum muslimin, untuk menjaga agama mereka, menjaga pokok-pokok agama mereka, yaitu Al-Quran. Terjaga lafadznya, terjaga pula bahasa Arabnya, dan terjaga pula tafsirnya dengan ucapan Rasulullah SAW, karena diutus litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum, dan agar mereka yatafakkarun, agar mereka mau berfikir. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata bahwa Al-Quran ada beberapa bentuk ayat. Ada ayat yang menerangkan dengan sangat sempurna, sangat jelas, muhkamat, yang tidak perlu ada tambahan keterangan apapun. Tetapi ada ayat yang jelas wajibnya, menjelaskan wajibnya, menjelaskan keharusannya. Salat wajib, puasa kutiba alaikumus siyam. Demikian pula salat aqimus salat. Demikian pula sekian banyak kewajiban-kewajiban jelas diwajibkan dalam Quran. Tetapi atas siapa diwajibkan? Berapa kali dikerjakan? Bagaimana caranya? Tidak dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan nabinya untuk menerangkan bagaimana salat tersebut, bagaimana puasa. Maka diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Diterangkan oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW pernah salat di atas mimbar. Karena mimbarnya tidak begini, mimbarnya 3 tingkatan. Maka Rasulullah SAW naik ke mimbar, kemudian terlihat dari belakang. Kemudian ketika mau sujud, beliau turun dari mimbar. Ketika berdiri, naik ke mimbar lagi agar dilihat. Aku melakukan ini agar kalian melihat salatku. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Demikian pula dalam haji, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an perintahnya, wa'adzim fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir ila akhir. Umumkan pada mereka agar mereka haji. Rinciannya Rasulullah SAW yang menjelaskan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Maka kemuliaan Islam ini terjaga.
Dengan apa? Dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak ada hadis, maka niscaya kaum muslimin akan berpecah belah menafsirkan seenaknya sendiri. Di sini perintah untuk sujud. Wa'budu lillahi wasjudu, disuruh sujud. Di sini ayat warka'u ma'ar raqiin, rukuklah bersama orang yang ruku. Di sini berkata qumu lillahi qanitin, berdirilah dengan khusyuk. Dirangkai. Gimana caranya? Berdiri, ruku, berdiri, ruku, sujud, berdiri, sujud. Kayak orang senang. Salah. Tapi kan disuruh sujud, disuruh berdiri, disuruh ruku. Keliru. Kalau kamu berpendapat seperti itu, orang lain akan berpendapat lain. Terjadilah kehancuran agama. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah, Maha Adil. Allah yang Arhamur Rahimin tidak membiarkan kita dalam keadaan berselisih. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menerangkan litubayyina lahum alladzi ikhtalafu fi. Terangkan pada mereka apa yang mereka perselisihkan. Terangkan. Maka kalau ada perselisihan, kembali pada Quran, kembali pada Sunnah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ada pertanyaan yang keempat. Iya, lafadznya terjaga, tidak ada perubahan satu huruf pun. Dengan apa? Allah takdirkan munculnya para penghafal Al-Quran sepanjang masa. Sehingga orang mau membuat Quran yang baru, atau dicetak dengan pura-pura salah, atau dikurangi ininya, kurangi itunya, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Pasti para penghafal Al-Quran akan berkata, ini salah cetak, ini keliru. Sengaja ataupun tidak sengaja akan ketahuan. Malam dicetak, pagi ketahuan. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian pula bahasa Arabnya terjaga, walhamdulillah. Maknanya juga terjaga dengan hadis-hadis Rasulullah. Pertanyaannya sekarang, tetapi hadis-hadis itu ditulis 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Bagaimana mungkin bisa otentik? Mungkin terjadi kekeliruan, kealpaan, kelupaan, ada tambahan, ada pengurangan ila akhirnya. Kemudian mereka bikin permainan-permainan. Hati-hati. Permainan-permainan yang kalian tertawa melihatnya, ternyata itu ingin mengajarkan pada kalian satu syubhat, yaitu bahwa hadis itu meragukan. 4 orang, 5 orang dibisikkan satu kata-kata. Sampaikan pada yang kedua, sampaikan pada yang ketiga, sampaikan pada yang keempat. Yang keempat mengucapkan. Nanti berbeda. Ada yang ada tambahannya, ada yang ada kekurangannya, ada yang ketawa mereka. Apa maknanya? Lihat, mereka ini menunjukkan kalau tidak mungkin otentik kalau diriwayatkan dari sekian banyak orang. Anfulan. Tidak mungkin. Buktinya, lihat permainan-permainan tadi. Yang kalian tertawa melihatnya, ternyata itu mencemooh hadis. Ikhwani fiddin, a'azakum, hati-hati. Jangan sampai kita terbawa makar-makar mereka, para orientalis atau para musuh-musuh agama. Orang Syiah berbicara di radio di mana, bahwasanya yang membuat rusak dan perselisihan umat ini adalah ahli hadis dan hadis-hadis. Kalau saja nggak ada hadis-hadis, maka semua benar. Yang penting mengambil dari Quran dengan tafsir apapun bebas. Wah, terbalik. Kalau seperti itu berarti terjadi perselisihan, pertikaian. Padahal Allah menyatakan litubayyina lin-nasi, terangkan pada manusia alladzi ikhtalafu fihi, yang mereka perselisihkan agar tidak berselisih. Dan ucapannya yang menyatakan ditulis 200 tahun yang lalu itu pun dusta. Memang secara resmi ditulis dengan perintah Amirul Mukminin Khalifatul Rashid Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Hendaklah semua ulama, para ahli hadis mencatat hadis dan salinlah semua yang kamu hafal dan kamu sebarkan ke seluruh kota-kota. Agar di sini ada hadisnya fulan, di sana juga ada riwayatnya fulan, di sini juga ada.
Masya Allah, dan itu jasa yang terbesar dari jasanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Tetapi bukan berarti baru ditulis hari itu. Entah dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Karena sejak Rasulullah SAW masih hidup, ketika beliau berkhutbah pada haji wada, mereka kagum dengan ucapan Rasulullah SAW. Maka ada orang dari Yaman yang bernama Abu Syah, ya Rasulullah, uktub li, ya Rasulullah, tulislah untukku. Maka Rasulullah SAW menyatakan, uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abu Syah. Berarti ada nggak hadis yang ditulis? Ada. Yang kedua adalah kisah Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridai keduanya, Abdullah dan Amr bin As, dua-duanya sahabat. Anaknya yang muda ini semangat belajar dan mencatat semua ucapan Rasulullah SAW. Tiba-tiba Quraisy berkata, ataktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah wa Rasulullah bashar yatakallam fi ghadabin wa ridha. Apakah kau tulis semuanya dari Rasulullah SAW, padahal dia manusia, kadang berbicara marah, kadang berbicara ridha. Kau catat semuanya, marahnya juga dicatat. Wa amsaktu anil kitabah, aku berhenti menulis. Aku datang pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku menulis kullama sami't mink, aku tulis semua yang aku dengar darimu. Fanahatni Quraisy, ternyata Quraisy melarangku dan berkata, ataktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah wa Rasulullah bashar yatakallam fi ghadabin wa ridha. Maka Rasulullah SAW menyatakan dengan auma'a bi asbu'ihi ila fihi, mengatakan uktub walladhi nafsi biyadi, tulislah demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ma kharaja minhu illa haq, tidak keluar dari sini kecuali kebenaran. Artinya marah ataupun ridha tidak keluar kecuali kebenaran. Innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, karena Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Tulis. Dan ini barakallahu fikum tidak bertentangan dengan larangan menulis hadis. Tidak bertentangan dengan larangan menulis hadis. Ada riwayat melarang menulis hadis dan sahih. La taktubu ghairal Qur'an, wa man yaktub ghairal Qur'an falyamhuh. Jangan tulis selain Quran. Barang siapa yang ada yang menulis selain Quran, maka hapuslah. Apakah hadis ini dengan hadis ini bertentangan? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki sifat amanah, batanah, siddiq. Apa lagi? Naam. Apa makna fatanah? Tabligh, menyampaikan. Mana fatana adalah fatin, cerdas, jenius. Kalau mereka menulis ayat, menulis hadis, khawatir tercampur, maka dikatakan jangan tulis selain Quran. Kalau ada menulis Quran, hapus. Ketika Abdullah bin Amr bin As mencatat hadis, beliau menyatakan dengan jarinya ke mulutnya, tulis. Mengapa? Supaya tidak tercampur. Yang lain semua menulis Quran, yang ini menulis hadis. Inilah barakallahu fikum. Dan ditumpukan di rumahnya ada catatan-catatan tersebut yang beliau beri nama As-Sadiqah. Diberi nama As-Sadiqah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat yang sahih dalam kitab sahih. Berkata, la ahad aktsara haditsan minni, tidak ada seorang pun yang lebih banyak hadisnya daripadaku, illa ma kana 'inda Abdullah ibn Amr ibn As, fa innahu kana yaktub wa la aktub. Tidak ada orang yang lebih banyak hadisnya daripadaku kecuali apa yang ada pada Abdullah bin Amr bin As, karena dia menulis, saya tidak menulis. Abu Hurairah tidak menulis, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya yang berdoa, ya Allah berikan kepadanya ilmu yang tak terlupakan, Allah kabulkan. Ketika 3 orang bersama Rasulullah SAW
diperintahkan atau disuruh kamu berdoa, aku aminkan. Yang satu berdoa, Rasulullah katakan amin. Yang kedua berdoa, Rasulullah katakan amin. Yang ketiga Abu Hurairah, ya Allah, aku meminta apa yang diminta oleh dua sahabatku ini, dan aku minta ilmu yang tak terlupakan. Rasulullah katakan amin. Artinya beliau adalah penghafal yang kuat, penghafal yang kokoh. Dan beliau dalam keadaan mendengarkan dari Rasulullah SAW tidak sekali, tidak dua kali, sekian kali. Setelah itu, ketika seseorang, riwayat ketiga, datang ke rumahnya Abdullah bin Amr bin As, melihat tumpukan-tumpukan tadi, kulit-kulit yang menjadi catatan-catatan. Ma hadhihi ya Abdullah bin Amr bin As? Qala hadhihi as-sadiqah fiha ma sami'at udunaya min Rasulillah wa laysa baini wa bainahu ahad. Ini adalah sadiqah yang di dalamnya ada semua yang aku dengar dua telingaku ini dari Rasulullah, dan tidak ada antara aku dengan dia seorang pun. Artinya tidak ada yang tahu antara aku dengan dia. Mengapa? Karena dalam keadaan yang lain mencatat Quran, sedangkan beliau mencatat hadis dengan izin dari Rasulullah SAW. Yang berikutnya, bahwa Rasulullah SAW melarang mencatat hadis ketika Quran masih turun. Adapun setelah Quran selesai, artinya Rasulullah SAW telah wafat, tidak ada lagi larangan untuk menulis Al-Quran, karena al-hukmu yaduru ma'al illah, karena hukum itu berjalan bersama ilatnya, bersama alasannya. Kekhawatiran akan tercampur Quran dengan hadis, maka Rasulullah melarang. Setelah terkumpul Al-Quran 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat sudah terkumpul, maka mereka pun sudah berani mencatat hadis, tidak ada kekhawatiran lagi. Maka setelah Rasulullah wafat, banyak yang mencatat, termasuk diantaranya Abu Hurairah sendiri. Abu Hurairah mencatat hadis dan diberi judul As-Sahihah, yang tadi Shadiqah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dan ini disampaikan, disalin oleh muridnya Wahab ibn Munabbih, dan salinannya ini dari Wahab ibn Munabbih sampai hari ini ada pada mereka orang-orang yang menggali manuskrip tersebut. Maka tahulah kita sekarang kenapa mereka selalu meragukan hadis, karena hadis ini sangat otentik, dan karena hadis ini sangat istimewa, tidak seperti agama-agama lain. Agama-agama lain tidak memiliki ilmu sanad, dan dalam keadaan tidak jelas riwayatnya, tidak jelas catatannya, siapa yang mencatat ila akhirih. Adapun kaum muslimin, walhamdulillah, Allah berikan ilmu yang tidak diberikan pada agama-agama lain, yaitu ilmu sanad. Ilmu sanad ini hanya pada agama Islam. Silakan tanya pada mereka agama lain, apakah riwayat-riwayat dari Nabi Isa ada sanadnya? Apakah riwayat, jangankan dari Nabi Isa, dari Lukas, Matius, apakah ada sanadnya? Tidak ada sanadnya. Kalaupun dia katakan dengan mungkin sembarangan, dari fulan, dari Matius, saya akan tanya, rawi fulan ini siapa, ini siapa, ini siapa? Kalau mereka sembarangan lagi mengatakan, kita akan tanyakan lagi, lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa. Kalau mereka sembarangan, ini saya akan tercampur, nanti akan dikatakan kok tahunnya dekat sekali, sezaman. Yang ini kok jauh sekali, kapan ketemunya? Yang ini sudah mati, yang ini baru lahir. Terputus sanadnya. Masih ada pertanyaan berikutnya lagi, apakah orang itu kuat hafalannya? Tak tahu ya, kuat apa enggak kuat hafalannya. Apakah dia jujur atau tidak jujur? Adapun umat Islam memiliki ilmu sanad. Ketika ditanya sanadnya an fulan, kamu lihat siapa fulan, ada kitab khusus, Kitabur Rijal.
Ada kitab yang membahas siapa fulan dari lahirnya tahun berapa, meninggalnya tahun berapa, bagaimana sifatnya, bagaimana sejarahnya, apakah dia terkenal pendusta atau tidak, apakah dia pernah begini, pernah begitu, apakah dia berpemahaman dengan pemahaman sesat atau tidak. Semuanya tercatat. Masya Allah. Sampai hari ini masih ada kitab-kitabnya. Apa ada dalam agama lain? Ini barakallahu fikum, kenikmatan yang kelima dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keotentikan agama, kemurnian agama Islam, sehingga tidak akan bisa dibohongi dan gak bisa ditipu kaum muslimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada orang yang mau menipu agama Islam itu begini-begini, mana ayatnya? Mana hadisnya? Kalau mereka berdusta dengan mengucapkan satu hadis, kita katakan riwayat siapa? Man akhrajahu? Man sahabiyyu? Kalau mereka sebutkan dengan kalimat-kalimat, maka kita akan tanyakan lagi siapa sanadnya. Seperti kita tanyakan kepada mereka kaum Nasrani tadi yang tidak punya sanad. Para pendusta-pendusta agama yang Allah sebutkan, yukadzibu bid-din. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu sang pendusta agama? Mereka-mereka ini akan memasukkan agama dan di atas namakan Islam dengan kedustaan. Kalau dengan kedustaan gak akan punya dalil, la minal Quran wala minas sunnah. Kalaupun dia akan membuat hadis, maka hadis itu hadis palsu dan akan ketahuan, tidak lebih dari sehari akan ketahuan. Kata para ulama, siapa memasukkan hadis di malam hari, dia akan terbongkar pagi hari. Siapa yang memasukkan hadis di malam hari, dia akan terbongkar pagi harinya. Bahkan belum separuh hari, bahkan belum lebih dari 1 jam 2 jam, Yahudi datang membawa hadis kepada hakim di pengadilan. Kami turunan Khaybar. Ini Yahudi Bani Khaybar. Ternyata kami memiliki hak dari harta peninggalan Bani Khaybar. Riwayat an fulan. Sepertinya Yahudi ini agak lebih pintar dari Syiah, sehingga membuat riwayat dari rawi-rawi yang terpercaya semua, thiqah, dan berusaha untuk rawi yang ini ketemu dengan rawi yang ini, rawi yang ini ketemu dengan rawi yang ini, dari lahir dan meninggalnya sampai kepada Rasulullah SAW. Tetapi masih ada yang kurang jeli. Dibaca oleh hakim tadi, hada muzawwar, ini palsu. Bagaimana palsu? Riwayat an thiqah, muttasil as-sanad, ghairu mu'allalin. Dikatakan ada illah. Siapa bilang ghairu mu'allal? Apa illatnya? Ini riwayat tentang Khaybar dari Sa'ad bin Mu'adz, dan beliau meninggal pada perang Khandaq. Bagaimana mungkin orang sudah meninggal meriwayatkan? Hadhihi muzawwar. Para ulama memeriksa bukan hanya sanadnya, matanya juga diperiksa. Sanadnya sudah kita sebutkan tadi. Dilihat rawi-rawinya bagaimana, thiqah atau tidak thiqah, bersambung atau tidak bersambung, dikatakan bagaimana keadaan orangnya. Sehingga ketika ada orang sembarangan bicara qala Rasulullah, maka muslimin berkata, "Hat rijalan." Berikan rawi-rawimu, sebutkan dari siapa kamu dengar. Karena engkau tidak bertemu dengan Rasulullah. Bagaimana berkata qala Rasulullah? Apakah engkau akan menaiki tangga atau menaiki rumah tanpa tangga? Tiba-tiba dari atas? Tidak bisa. Qala Rasulullah, kamu dengar ucapan Rasulullah? Ya saya nggak ketemu. Ya, berarti tidak langsung. Dari siapa itu? Dari fulan. Siapa fulan itu? Mubtadi'un dhal, tinggal. Karena dia kadzdzab, pendusta. Tinggal. Inna hadzal ilma din. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini atau ilmu ini adalah agama. Maka harus kalian lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Apakah dari rawi-rawi thiqah terpercaya, orang-orang saleh, atau dari para kadzdzabin, dari para pendusta ahlul bid'ah. Inna hadzal ilm din, ilmu ini agama. Maka ambillah dari orang-orang yang terpercaya.
Taib, ada yang berkata lagi, ilmu hadis itu ilmu bid'ah. Tidak ada di zaman Rasul, nggak ada di zaman para sahabat. Ikhwani fillah, azakumullah, ini syubhat lagi. Maka kita jawab syubhat yang sangat rapuh ini, lebih rapuh dari sarang laba-laba. Bahwasanya perkara ini adalah perkara yang sudah ada dasarnya dalam Al-Quran. Maka ini adalah masalah mursalah yang diajarkan oleh seluruh ulama dengan ijma'. Apa dasarnya? Allah katakan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita dari seorang yang fasik, maka periksalah. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai engkau menimpakan kepada satu kaum satu perkara kezaliman dalam keadaan kamu nantinya menyesal. Baik. Maka kalau berita harus diperiksa rawinya dari siapa. Itu satu dalil. Dalil kedua, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu didatangi oleh musyrikin. Ya Abu Bakr, ya baghiyal khair, ukhruj. Aku punya berita yang membuktikan bahwa temanmu begini dan begini. Diucapkan dengan cercaan-cercaan, dikatakan gila, dikatakan dusta. Kata Abu Bakar, apa yang dia katakan? Dia menyatakan bahwa dia telah pergi ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam. Apa enggak gila itu? Astagfirullah, astagfirullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana Abu Bakar menerima riwayat itu? Kata Abu Bakar, kalau benar, artinya enggak percaya. Kalau benar dia bicara begitu, aku percaya. Mau apa? Karena aku telah percaya dengan yang lebih jauh dari itu, yaitu turunnya wahyu kepada beliau laila nahar. Telah turun wahyu kepada beliau pagi dan malam. Jauh mana? Min fawqi sab'i samawat, sampai kepada Rasulullah SAW dengan Baitul Maqdis. Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakannya, Rasulullah, apa benar? Ini khonifdina azakumullah, yang tadi dalam Al-Quran disuruh mencari rawi yang thiqah, terpercaya, yang teruji, disuruh untuk memeriksa sanad. Sedangkan yang kedua dicontohkan dari salaf, dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, untuk mencari sanad yang lebih ali. Tahu sanad yang lebih ali? Kalau kamu mendengar dari si fulan, dari si Alan, alannya ada, ya kenapa harus melalui dia? Langsung ke alannya. Apa betul kamu berkata seperti itu? Ini masalah sanad. Kalau dia jujur, terpercaya, kabul. Dia dari siapa? Dari si fulan. Ternyata masih hidup juga. Didatangi oleh para ruwatul hadits. Didatangi dimanapun sampai mengadakan perjalanan 1 bulan. Atau lebih, atau kurang. Cuma untuk bertanya, apakah benar engkau meriwayatkan dari Rasulullah SAW begini. Maka ini barakallahu fikum adalah keajaiban yang Allah berikan pada umat ini. Ilmu yang sangat hebat untuk menjaga keotentikan agama ini. Maka para perusak-perusak agama, apakah dari orang-orang kafir, musuh-musuh Allah dan Rasulnya, atau perusak agama dari para munafikin yang berpura-pura Islam, atau pengikut mereka, para dhullal, mereka selalu membuat ragu rantai sanad. Selalu membuat ragu rantai sanad. Mengapa? Tidak ingin agama ini tetap dalam keadaan terjaga. Mereka ingin agama ini rusak. Agama Islam ini harus rusak. Bagaimana caranya? Mereka rapat, mereka koordinasi, mereka membuat rencana-rencana. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat rencana, Allah pun punya rencana, dan sungguh rencana Allah pasti yang akan terjadi. Maka gagal, dan gagal, nggak pernah berhasil. Mereka bikin lagi tokoh yang sepertinya tokoh Islam, tetapi ajarannya selalu merubah agama. Hukum ini dirubah, hukum ini dirubah.
Haji itu tidak harus bulan haji. Supaya jangan meledak terus jumlahnya, terjadi ini dan itu. Ini saya rasa bukan kebodohan. Kayaknya sengaja ini merusak agama. Wallahu a'lam. Atau nafsinudhan, kita husnudhan dia bodoh. Tapi aneh sekali kalau tokoh agama dia bodoh. Kalau dia bodoh itu musibah. Kalau ternyata tidak bodoh, musibahnya lebih besar lagi. Mau diadakan haji tiap bulan. Kamu mau bulan apa? Dzulhijjah, bulan Muharram, atau nanti bulan Ramadan hajinya. Assalamualaikum. Demikian pula yang berupaya untuk merekayasa hukum waris. Itu dulu, sekarang harus kita rubah. Jangan seperti ini. Tidak bisa. Berhasil? Tidak berhasil. Ada yang menyatakan bahwa agama mengajarkan salam itu bukan kepada muslimin. Muslimin sudah Islam. Salam itu kan artinya Islam. Jadi salam itu pada orang kafir. Assalamualaikum ya kafir, supaya masuk Islam. Berhasil? Gagal. Siapa yang percaya? Sopo sih percaya? Tidak ada kaum muslimin yang percaya sama dia. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada lagi yang merubah, tidak pernah berhasil sepanjang masa. Syiah Rafidhah yang paling tua, yang punya kitab-kitab sekian, punya kitab tafsir sendiri, punya kitab ini sendiri, punya kitab sendiri, katanya punya sanad sendiri. Tapi sayang, sanadnya an kadzabin. Mengapa? Karena agamanya membolehkan dusta. Bahwa kalau kalian kepepet tidak apa-apa berdusta. Sampai ketika ada orang yang menegur salah seorang yang mutasyayyi', yang sudah termakan dengan Syiah, disampaikan masalah itu. Apakah betul bahwa agama kalian begini? Ya memang ada ajaran seperti itu dalam agama kami. Tetapi bedakan kedustaan kami dengan kedustaan orang-orang itu. Kalau mereka ke bioskop, berdusta bilangnya mau ke masjid. Tapi kami mau ke masjid, tapi bilangnya mau ke bioskop. Itu bedanya. Kamu mau dusta yang ini atau dusta yang itu, kedua-duanya dusta. Dan itu menjadikan tidak diterima riwayatnya. Maka mereka sudah mengakui sendiri bahwa riwayat mereka tidak bisa diterima. Seorang imam ahlul hadis ketika melihat seseorang membohongi kudanya, dikira ada makanan padahal tidak ada, kembali, nggak jadi mengambil. Saya khawatir dia akan berdusta juga dengan manusia. Kehati-hatian yang akhirnya terjaga hadis-hadis ini. Jawaban berikutnya, kita akan katakan pula pada mereka, kalian meragukan hadis, tapi tidak meragukan Al-Quran katanya. Padahal di dalam Al-Quran sekian banyak perintah-perintah untuk mentaati Rasulullah. Kalau hadis tidak terjaga, buat apa ayat ini? Itu pertanyaan berikutnya kepada kalian. Kalau kalian para pengingkar sunnah mengatakan gak perlu sunnah, cukup dengan hadis, karena sunnah itu tidak meyakinkan. Kemudian Syiah memakai bahasa ingkar sunnah ini, kemudian berbicara dengan mirip seperti itu. Kalau begitu, untuk apa? Allah menyatakan ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Bagaimana kalau nggak nyampe riwayatnya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taati Allah ada Qur'annya, taati Rasul. Apa yang mau ditaati? Kalau ternyata nggak otentik riwayatnya, kalau nggak nyampe kepada kita, kalau terputus. Demikian pula sekian ayat memerintahkan untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disuruh untuk menjalani jalan Rasul dan mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallam uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Apa makna teladan? Contoh untuk ditiru. Kalau nggak ada riwayat yang menceritakan bagaimana Rasulullah, bagaimana menirunya? Berarti ayat ini nggak kepake. Tidak
Astagfirullah, mustahil. Tidak mungkin Allah turunkan ayatnya tanpa ada gunanya. Maka Allah turunkan ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian contoh teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW. Tirulah dia, contohlah dia. Artinya Allah akan jaga terus riwayat-riwayat tentang Rasulullah SAW. Bagaimana salatnya, bagaimana puasanya, bagaimana beliau berjihad, bagaimana beliau berjuang, bagaimana Rasulullah SAW berakhlak, bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan sahabatnya, bagaimana dengan tamunya, bagaimana dengan semua. Tirulah, teladanilah, dan terjaga riwayat-riwayat tersebut. Alhamdulillah. Jawaban berikutnya pada mereka, kalian percaya pada Quran, tidak percaya pada hadis. Padahal Al-Quran pun diriwayatkan dengan riwayat seperti hadis. Bagaimana mereka menjawab? Ya tapi Quran kan riwayatnya mutawatir, hadis pun sebagiannya, bahkan sebagian besar mutawatir. Kenapa yang ini diterima? Yang ini diterima sama-sama mutawatir. Ini juga jawaban berikutnya. Tidak mungkin engkau bisa pisahkan Al-Quran dengan hadis. Karena ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada umat ini agar terjaga agama ini, agar terjaga Al-Quran. Maka Allah jaga lafadznya, Allah jaga bahasa Arabnya, Allah jaga pula sunnah-sunnahnya, sampai Allah berikan ilmu sanad sampai kepada kita dengan riwayat yang terlihat jelas seperti matahari. Ini sahih, ini dhaif. Ini riwayatnya terlihat jelas gamblang kesahihannya, yang ini maudhu' palsu, terlihat. Walhamdulillah. Muncul syubhat lagi dari kaum sufi. Ngapain kita berbicara tentang rawi-rawi hadis? Si fulan pendusta, si fulan tidak kuat hafalannya, si fulan begini, si fulan begitu. Bukankah itu ghibah? Bukankah itu mencerca manusia? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dan itu dijawab dengan sangat bagus oleh Imam Ahmad rahimahullah. Idza sakatta anta wa sakattu ana, famin aina ya'riful jahil as-sahih min as-saqim. Kalau engkau diam, saya diam, semua diam, maka dari mana manusia akan tahu mana yang sahih, mana yang dhaif? Bagaimana mungkin orang awam akan tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif? Ya harus diperiksa rawi-rawinya, dan terpaksa harus dikatakan bahwa ini pendusta, kadzdzab, jangan diterima hadisnya. Ini tidak kuat hafalannya, maka hadisnya lemah. Khawatir keliru, salah, dan dia wahim atau yahim katsiran, sering salah dalam meriwayatkan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka bahwasanya hendaklah kalian melihat siapa yang menyampaikan pada kalian riwayat-riwayat ini agar terjaga agama. Maka mulailah mereka berhati-hati. Ini mengatakan qala Rasulullah, ini mengatakan qala Rasulullah, ini mengatakan qala Rasulullah. Yang ini diterima, yang ini ditolak. Dan ini barakallahu fikum kemuliaan buat mereka para ahlul hadis, bukan cercaan. Allah katakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian yang berilmu beberapa derajat. Siapa orang yang berilmu? Orang yang mempelajari ilmu dari Rasulullah, yaitu para ahlul hadis, mengambil riwayat. Maka mereka lah para ulama, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa menit? Asal ada waktu? Baik. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu, dan mereka para ahlul hadis, dan mereka para pembawa ilmu itu sudah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Yahmilu hadzal din min kulli khalafin uduluhu
akan membawa agama ini pada setiap generasi orang-orang yang terpercayanya. Yunfuna anhu tahrif al-ghali, akan membersihkan agama ini dari penyelewengan orang-orang yang melampaui batas, dan juga dari takwil al-jahilin, dari takwilnya orang-orang bodoh. Ini khonibin azakumullah, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa akan membawa agama ini, artinya akan menyampaikan ilmu ini dari setiap generasi uduluhu, orang-orang adilnya. Dan itu disuruh oleh Nabi. Nabi bersabda, nadharallahu imra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'a. Semoga Allah mencerahkan wajah-wajah orang yang mendengar ucapanku kemudian menyampaikannya persis seperti yang dia dengar. Ini pujian atau bukan pujian buat ahlul hadis? Pujian buat ahlul hadis. Maka kalau ada orang yang mencerca para ulama ahlul hadis, fa'lam annahu dhal. Ketahuilah kalau dia sesat. Enggak perlu lihat apa yang lainnya lagi, enggak perlu. Cukup kalau dia mencerca ahlul hadis, cukup kalau dia sesat. Sebab kita akan tanya pada dia dari mana ilmunya kalau bukan dari ahlul hadis. Ngarang sendiri, wangsit, atau dari kerentek hatinya dewe. Dari mana? Bicara tengah-tengah orang Sunda, bacanya bahasa Jawa. Karena mohon maaf. Kalau dia tidak mengambil dari para rawi-rawi yang thiqah terpercaya, yang Nabi sebut udul, orang-orang yang adilnya, dari mana dia akan menyampaikan ilmu agama? Imma dari akalnya sendiri, dari hawa nafsunya sendiri, atau dari apa yang terbersit di benaknya, dari akalnya, akan rusak agama. Maka siapa yang mencerca ahlul hadis, fa'lam annahu dhal. Imam Ahmad pernah didatangi oleh seseorang, kemudian berkata, ya Imam, si fulan mengatakan bahwasanya ahlul hadis itu qaumun su', bahwa ahlul hadis itu kaum yang jelek. Imam Ahmad marah, memerah mukanya, mengibaskan pakaiannya, berdiri sambil berkata, zindiq, 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 sampai masuk rumahnya. Zindiq, 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 sampai diulang-ulang oleh beliau. Mengapa? Kalau sudah ahlul hadis dikatakan sebagai qaumun su', dari mana dia dapat ilmu? Enggak ada orang yang ketemu Rasulullah, enggak ada yang ketemu para sahabat Rasulullah SAW, kecuali melalui para ahlul hadis, kecuali melalui para rawi-rawi thiqah yang terpercaya. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Maka merekalah surujul Islam, pelita-pelita agama. Merekalah cahaya-cahaya umat. Kalau mereka tidak ada, maka dunia ini padam, nggak ada cahaya, gelap. Mereka nggak tahu lagi mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana ajaran Islam yang sesungguhnya, mana ajaran Islam yang dipalsukan, mana ajaran yang benar, mana ajaran yang bukan dari Rasulullah SAW. Nggak akan bisa dibedakan karena gelap. Dan itu tidak mungkin Allah SWT membiarkan. Allah pasti akan menjaga agama ini sampai hari kiamat. Dan berita dari Rasulullah SAW sudah disebutkan riwayat yang sahih dalam kitab-kitab sahih, bahwa Rasulullah menyatakan akan selalu ada umatku yang tegak di atas kebenaran. Maka kita berlomba-lomba untuk menjadi mereka yang dhahirina alal haq. Jangan berebut untuk mengaku kamilah, bukan. Tapi berlomba-lomba untuk menjadi seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dhahirina alal haq. Apa jalannya? Talabul ilmi min haula'i ahli hadis. Mencari ilmu dari mereka para imam ahlul hadis, dari kitab-kitab mereka, dari tulisan-tulisan mereka, dari riwayat-riwayat yang sahih dengan sanad yang sahih dari mereka. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat asar bi'idznillah taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi kedua ini kita akan bacakan ucapan para ulama. Setelah kita tahu keutamaan pembawa ilmu yang dipuji oleh Rasulullah SAW dengan kalimat nadarallahu ra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'. Semoga Allah mencerahkan wajah-wajah orang yang mendengarkan dariku kemudian menyampaikan sesuai dengan apa adanya. Demikian pula ucapan Rasulullah SAW, yahmilu hadzal din min kulli khalafin uduluhu yunfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Akan membawa ilmu ini orang-orang yang adil, orang-orang yang jujur terpercaya setiap generasi. Mereka akan membersihkan ilmu ini dari penyelewengan orang-orang yang ghulu melampaui batas, dari aliran ahlul batil, dan juga dari takwil-takwilnya orang-orang bodoh. Ini pujian dari Rasulullah SAW kepada ahlul hadis yang membawa ilmu hadis, karena yang namanya ilmu adalah yang dibawa oleh mereka, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita bacakan ucapan-ucapan para ulama. Di antaranya ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Qala idza ra'aitu rajulan min ashabil hadith faka'anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hayyan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau aku melihat seseorang dari kalangan ahlul hadis, maka aku seakan-akan melihat seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Seakan-akan melihat seorang sahabat.
Tentunya beliau menyatakan seakan-akan seperti seseorang dari sahabat. Apa titik persamaannya? Kalau ahli hadis ditanya, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, mesti akan menjawab hadatsana fulan an fulan an fulan qala Rasulullah. Akan dijawab dengan qala Rasulullah, berkata Rasulullah, berbuat Rasulullah. Itu jawaban ahlul hadis. Sama dengan para sahabat ketika ditanya bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya ini, mereka akan mengatakan, aku melihat Rasulullah begini, aku melihat Rasulullah begitu, aku mendapatkan di Nabi seperti ini, Nabi memerintahkan kepadaku, atau Nabi melarang kami, ila akhir. Selalu Nabi. Ahlul hadis juga demikian. Tidak menjawab dengan ra'yunya, tidak menjawab dengan hawa nafsunya, tidak menjawab dengan jawaban pribadi, tetapi dengan riwayat haddatsana fulan an fulan sampai kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau aku melihat seorang dari ahlul hadis, seakan-akan aku melihat sahabat Rasulullah. Bagaimana kalau kalian melihat sahabat Rasulullah? Pasti akan berkata, bagaimana Rasulullah kalau salat? Bagaimana Rasulullah SAW kalau berdiri ketika salat? Bagaimana Rasulullah SAW ketika ruku? Bagaimana? Akan dijelaskan dengan jelas oleh sahabat. Demikian pula kepada ahlul hadis ketika kita tanyakan pertanyaan yang sama, dia akan membawakan riwayat kepada para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada beberapa ulama yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih menurut penelitian beliau, kemudian beliau kasih kalimat di hadapan atau di awal kitabnya. Siapa yang kitab ini ada di rumahnya, maka seakan-akan di rumahnya ada Rasulullah berbicara. Masya Allah. Siapa yang kitab ini ada di rumahnya, maka seakan-akan di rumahnya ada Rasulullah SAW. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Ibnu Majah, ada Sunan Tirmidzi, ada Masanid, ada Musnad Imam Ahmad, ada Musnad Imam Syafi'i, ada Musnad Imam Malik, atau Muwatta. Maka barakallahu fikum. Kalau kamu bertanya pada Rasulullah SAW, ini ada ucapan-ucapan beliau. Kalau kamu mau melihat bagaimana salatnya Nabi, ada riwayat-riwayatnya bagaimana salat Nabi. Kalau engkau ingin bertanya haji, baca ucapan-ucapan Rasulullah tentang haji dan apa yang dilakukan Nabi ketika haji. Semuanya diriwayatkan dengan sanad-sanadnya yang sudah diperiksa kesahihannya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Laisa qaumun 'indi khairun min ahli al-hadith. Tidak ada satu kaum pun menurutku yang lebih baik daripada ahlul hadith. Laisa ya'rifun illa al-hadith. Mereka tidak mengenali kecuali hadith. Mereka tidak mengetahui kecuali hadith. Artinya ketika menjawab dengan hadith. Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya, dan sebagaimana ahlul hadis yang lainnya, Imam Syafi'i pun menjawab dengan hadis. Dalam masalah ini, haddatsana fulan an fulan an fulan, bahwasanya Rasulullah SAW begini dan begitu, disampaikan hadis. Ternyata orang tadi tidak puas. Wahai imam, bagaimana denganmu? Apakah sependapat dengan hadis ini? Wallahi Imam Syafi'i terkejut. Kaget Imam Syafi'i. Ra'aitani kharajtu minal kanisah aw alayya zannar? Apakah kau melihat aku keluar dari gereja? Atau kau melihat aku di gamisnya ada sabuknya seperti gamisnya para pastor-pastor, para pendeta? Huwa dzak. Kharajtu min masjidil muslimin. Lihat aku memakai gamis-gamis muslimin. Aku keluar dari masjid muslimin. Apa mungkin ada hadis yang sahih aku menyelisihinya? Apakah mungkin ada hadis yang sahih aku tidak sependapat dengannya? Na'am, ala aini wa ra's. Iya, dengan mata kepalaku aku tunduk pada hadis ini. Wajib bagiku dan bagi semua yang mendengar hadis ini harus mengikuti. Ini ahlul hadis.
Ini yang dijuluki dengan ahlul hadis, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka Imam Ahmad menyatakan sungguh tidak ada kaum yang aku lebih kagumi daripada ahlul hadis. Karena mereka tidak mengenali agama ini kecuali dengan hadis, dengan riwayat-riwayat. Maka menafsirkan ayat dengan riwayat, mengamalkan ayat dengan riwayat, memahami ayat dengan riwayat, menyampaikan dengan riwayat. Wa qala aidan, beliau juga berkata, ahlul hadisi afdalu man takallama fil ilmi. Ahlul hadis adalah orang yang paling bagus dalam berbicara tentang ilmu. Ahlul hadis adalah orang yang paling baik dalam berbicara tentang ilmu agama. Yang ini berbicara dengan akalnya, bukankah. Yang ini berbicara dengan perasaannya, saya rasa begini. Yang ini berbicara dengan akalnya, saya pikir begini. Yang satu berbicara dengan taklid, dari dulu juga begini, ila akhiri. Gak butuh, gak ada kualitasnya. Tetapi ketika tanya pada ahlul hadis, dijawab dengan haddatsana fulan an fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini ucapan Rasul. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Fudail ibn Iyad, ucapan yang ketiga, rahimahullah, berkata, idza ra'aitu rajulan min ahli sunnati faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau aku melihat seorang dari ahli sunnah, yakni ahli hadis, maka seakan-akan aku melihat seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sama dengan ucapan siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Demikian pula Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah. Qala inni la arju an yakuna ashabul hadits khairun nas. Aku sungguh berharap kalau ahlul hadis itu sebaik-baik manusia. Yuqimu ahaduhum bibabi wa qad kutiba anni wa qad kataba anni falau syaa an yarji' wa yaqulu haddatsani Abu Bakar bin Ayyash. Jamil hadithahu fa'al illa annahum la yakdzibun. Kata Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah, aku berharap mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Jadi di antara mereka tentunya, di antara umat ini, bukan dibandingkan dengan sahabat atau dengan Rasulullah, bukan. Maksudnya sekarang ini yang terbaik di masa kita ini ahlul hadis. Mengapa? Beliau sebutkan alasannya. Mereka menunggu di pintu rumahku sekian lama. Kalau mereka mau, mereka bisa berdusta. Haddatsana Abu Bakar bin Ayyash. Mereka bisa. Enggak usah nunggu lama-lama di depan rumah. Iya kan? Tetapi mereka tidak mau berdusta. Sehingga nunggu sampai Abu Bakar bin Ayyash keluar. Begitu keluar, tolong sampaikan hadis yang kamu dengar. Aku mendengar dari bulan-bulan mereka catat. Mereka hafal, mereka ingat-ingat. Kalau saja mereka mau berdusta, mereka bisa berkata, haddatsana Abu Bakar bin Ayyash, tanpa bertemu aku, bisa. Tapi itu dusta. Mereka tidak berani berdusta. Mereka menunggu sekian lama. Bahkan kadang-kadang mereka membawa baju luarnya digulung untuk bantalnya, nunggu dengan tiduran di pasir, bukan di tempat yang bagus, di tanah. Menunggu sampai keluar. Begitu keluar, tunggu beliau meriwayatkan hadis. Catat oleh mereka. Dan satu hadis mereka gembiranya lebih daripada mendapatkan emas. Itu ahlul hadis. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Malik ibn Anas rahimahullah qala inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sama ucapannya dengan Ibnu Sirin. Karena memang semua ahlul hadis sama, sepakat.
Sesungguhnya ilmu ini ilmu agama. Hadis-hadis ini ilmu agama. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Jangan sembarang. Lihat mana rawi yang thiqah, lihat mana rawi yang dusta. Demikian pula dikatakan oleh beliau, unzur amman ta'khuduna dinakum, lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Sungguh aku mendapati ada 70 orang di masjidku ini menyampaikan hadis, enggak ada satupun yang aku ambil dari mereka. Fi hadhil asatin, di tiang-tiang ini, menunjuk tiang-tiang Masjid Nabawi. Kata Anas bin Malik, ada sekian 70 orang menyampaikan di tiang-tiang ini. Qala Rasulullah ila akhir. Aku tidak mengambil dari mereka, padahal mereka kalau dikasih amanah Baitul Mal, mereka akan menjaga. Artinya bukan orang yang korupsi. Tetapi untuk masalah hadis, aku tidak mengambil dari mereka. Tapi lihat, ketika datang Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, fakunna nazdahim ala babih, maka kami berduyun-duyun mendatangi pintu rumahnya di mana dia tinggal, menunggu kalau dia meriwayatkan hadis. Apa yang kau dengar dari sahabat? Mengapa? Terkenal imam, terkenal kejujurannya, kesolehannya, bahkan dikatakan imamul a'immah di zamannya. Rahimahullah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Kunna najdahim, kami sampai berdesak-desakan ingin mengambil riwayat dari beliau. Adapun tadi yang 70 meriwayatkan hadis, saya tidak ambil dari mereka satu pun. Artinya ahlul hadis adalah orang-orang yang sangat hati-hati dalam mengambil hadis dan dalam meriwayatkan hadis. Sehingga yang diriwayatkan adalah benar-benar hadis yang bersih dari kedustaan, bersih dari tambahan atau pengurangan, dari orang jujur, dari para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keempat, Hammad ibni Zaid rahimahullah, atau yang kelima. Qala Hammad ibn Zaid, dakhalna ala Anas ibn Sirin. Aku pernah mendatangi Anas dan Ibn Sirin ketika sakitnya. Beliau berkata, ittaqullah ya ma'syar syabab, hati-hatilah kalian wahai para pemuda, bertakwalah kepada Allah wahai para pemuda. Unzuru amman ta'khuduna hadhil ahadits, lihatlah dari siapa kalian mengambil hadis-hadis Rasulullah SAW. Fa innaha dinukum, karena sesungguhnya itu adalah agama kalian. Agama ini isinya riwayat-riwayat hadis. Kalau riwayatnya dhaif, dari pendusta, dari orang yang sering salah, dari orang yang begini, akan rusak agama. Unzuru, lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Imam Muslim rahimahullah Ibn Hajjaj di dalam muqaddimah sahihnya, muqaddimah sahih Muslim, beliau menyebutkan sanadnya dari Asim al-Ahwal dari Ibn Sirin. Kata Ibn Sirin, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dulu di kalangan sahabat mereka tidak bertanya tentang sanad. Mengapa? Karena para sahabat semuanya adil, semuanya jujur. Dengan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah puji muhajirin, Allah puji ansar, Allah sebutkan kunu ma'as sadiqin, hendaklah kalian berjalan bersama sadiqin. Siapa sadiqin? Mereka para sahabat, para muhajirin dan ansar. Allah puji dengan muflihun, ulaika humul muflihun. Dalam surat Al-Hasyr Allah menyatakan tentang muhajirin, diakhiri dengan kalimat ulaika humus sadiqun. Allah sebut ansar, Allah sebut dengan kalimat ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang datang setelahnya, Allah katakan kullan wa'adallahul husna, masing-masing mereka kami jadikan atau kami janjikan jannah, surga. Orang-orang ini
orang-orang yang sudah Allah sebutkan dengan tegas dalam Quran. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Makanya orang-orang yang mardiyun, yang diridhoi oleh Allah, kulluhum udul, semuanya adil, semuanya thiqah, terpercaya. Sehingga tidak saling tanya dari siapa, semuanya jujur. Tetapi kata Ibnu Sirin, falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah, maksudnya fitnah kesesatan. Yang pertama muncul kesesatan Khawarij, kemudian kesesatan Syiah Rafidhah, kemudian sahabat masih ada, sudah muncul pula Qadariyah di Kufah. Dan kemudian muncul setelah itu fitnah-fitnah. Maka kata Ibnu Sirin, ketika muncul fitnah-fitnah, maka qalu, mereka berkata, sammu lana rijalakum, sebutlah sanad kalian. Dari mana kalian mendapatkan qala Rasulullah? Dari mana? Itu kata beliau, setelah muncul fitnah maka kami berhati-hati. Karena sekarang ada sekian model manusia. Ada para sahabat dan pengikut sahabat yang jujur, ada Khawarij, ada Syiah Rafidhah, para pendusta, ada Khawarij yang ekstrim, ada pengingkar takdir, pengingkar rukun dari rukun iman. Maka kata beliau, sammu rijalakum, sebutkan sanad kalian. Dari siapa? Fayunzar ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum. Dilihat kalau ahli sunnah yang meriwayatkan, diterima hadisnya. Wa yunzar ila ahli bidah, dan dilihat kalau ternyata kelompok sesat tadi, Khawarij, Syiah, atau dari kalangan Qadariyah atau sejenisnya, fala yukhad hadithuhum, tidak diambil dari mereka hadisnya. Khawatir mereka akan membela kesesatannya dengan hadis-hadis palsu. Khawatir mereka akan membela penyimpangannya dengan qala Rasulullah. Tidak bisa. Kami tidak mengambil dari mereka kelompok-kelompok sesat. Wa fi riwayatin ukhra, disebutkan dalam riwayat lain, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Al-Athir rahimahullah di dalam Muqaddimah Jami' Usul, dia berkata bahwasanya Ibnu Sirin berkata, kanu fi zamanil awal, dulu di zaman pertama mereka tidak bertanya tentang sanad, tetapi ketika terjadi fitnah, maka mereka saling bertanya, mana sanadnya? Al-isnadu minad din, sanad ini termasuk agama. Tidak mungkin kita bisa mengatakan qala Rasulullah tanpa sanad, tanpa riwayat. Wa yad'u hadits ahli bidah, maka mulailah mereka memilah dan memilih, mengambil hadis-hadis dari ahli sunnah yang jujur, terpercaya, hafalannya kuat, dan mereka meninggalkan hadis-hadis dari ahlul bidah. Fa innal qaum kanu ashabu hifdin wa itqan, karena dulu masalah hafalan bagus, tetapi masalah yang sesat dan yang tidak sesat, ada yang sudah menyimpang, ada yang belum, maka hanya dilihat mana ahli sunnah, mana ahli bidah saja. Tetapi yang berikutnya, generasi berikutnya, muncul orang-orang yang sesungguhnya tidak sesat, ahli sunnah, masya Allah, tetapi ketika meriwayatkan sering keliru, sering salah, karena tidak hafal, ketukar yang ini dengan yang itu, kecampur yang ini dengan yang itu. Wah, ini bahaya, hadis akan jadi rusak. Mulai mereka pun memeriksa siapa yang hafalannya kuat diterima, dan siapa yang hafalannya ragu-ragu atau sering salah atau dia dhaif, maka ditinggal riwayatnya. Mulai semakin jeli lagi para ulama, karena mereka menghargai ilmu agama, maka mereka mencari siapa yang pantas diterima riwayatnya. Tidak sembarangan, tidak asal duduk di majelis cari ilmu selesai. Coba yang sana, coba yang sana, coba yang ini, coba yang ini, coba yang ini. Agama Allah kamu coba-coba. Jannah itu khalidina fiha, neraka itu khalidina fiha, mengerikan sekali. Apakah kalian ingin memilih mana surga mana neraka dengan tebak-tebakan,
dengan kira-kira barangkali saja yang ini benar, barangkali saja yang itu benar. Lah, harus dengan hujjah, dengan dalil, dengan qala Allah dan qala Rasul. Dan siapa yang tahu kalau itu benar-benar qala Rasul? Ahlul hadis. Kata Imam Bukhari, hadis ini sahih, disebutkan sanadnya fulan. Dan Imam Bukhari menyebutkan rawi-rawi tadi bagaimana keadaan. Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari orang-orang yang jujur terpercaya dalam kitab sahihnya. Para imam-imam mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam kitab-kitab mereka. Ikhwani fillah, azakumullah. Mereka sudah mempersiapkan perangkatnya. Kalau kalian Masya Allah memiliki ilmu yang tinggi dan tidak mau taklid, silahkan periksa sendiri. Setiap rawi ada sejarahnya. Siapa fulan, kayak apa fulan, dari A sampai Z-nya. Dari mulai lahirnya bagaimana, dan kemudian dibesarkan di mana, apa madhabnya, bagaimana pendapatnya, sampai keadaan hafalannya. Dan kapan wafatnya. Walhamdulillah, periksa sendiri. Setelah dilihat rawinya thiqah, periksa lagi umur-umur mereka. Kalau mereka berdusta atas nama Rasul dengan sanad-sanad palsu, maka kami akan memakai tahun, kata mereka. Ista'malna sanad wasta'malna sinin. Kalau mereka memakai sanad palsu, kami akan gunakan tahun. Tahun berapa dia lahir, tahun berapa dia wafat, tahun berapa dia lahir, tahun berapa dia wafat, akan ketahuan nyambung atau enggak nyambung. Demikian ulama yang lain berkata bahwa kalau kalian memasukkan hadis dengan sanad palsu, ista'malna tarikh, kami akan gunakan sejarah. Kapan itu terjadi? Sedangkan yang meriwayatkan sahabat itu kapan beliau terbunuh, kapan beliau meninggal. Yang ini bagaimana? Sejarah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya ucapan Al-Hafidh Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Tamhid lima fil Muwatta' min al-ma'ani wal asanid. Beliau meriwayatkan dari Syu'bah, Imam Ahlul Hadis, Syu'bah rahimahullah. Qala innama na'lam sihhatal hadis bi sihhatil isnad. Sesungguhnya kita akan ketahui sahihnya sebuah hadis, bahwa ini benar-benar ucapan Rasulullah adalah dengan sahihnya sanad. Kita akan tahu ini benar-benar ucapan Rasul dengan sahihnya sanad. Dan sahihnya sanad sudah pernah kita sampaikan dengan rawi-rawi yang thiqah, itu satu. Dengan sanad yang bersambung, rawi yang satu pernah bertemu dengan rawi yang berikutnya atau sezaman dengan yang berikutnya. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih dan tidak ada illat pada matanya. Masya Allah. Dengan empat ini maka dikatakan hadis itu sahih, benar-benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya ucapan Al-Auza'i, Imam Ahli Syam, Imam Ahlul Hadis di Syam. Dia berkata, "Ma dhahabal ilmu illa bidhahabil isnad." Tidaklah hilang ilmu ketika itu kecuali ketika nanti hilangnya sanad. Saya ulangi ucapan beliau. Ma dhahabal ilmu illa bidhahabil isnad. Tidaklah akan hilang ilmu ini, ilmu agama, kecuali ketika hilangnya sanad. Kalau sudah tidak dibahas lagi riwayat-riwayat, sanad-sanad, tidak lagi kita membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, tidak lagi kita mengerti mana hadis hasan, mana hadis yang bisa diterima, yang makbul, dan mana hadis yang tidak bisa diterima. Saat itulah agama ini akan rusak. Maka kalau kita bicara keotentikan agama ini, penjagaan Allah terhadap agama ini, karena Allah menjaga setiap 100 tahun Allah bangkitkan seorang mujaddid. Mujaddid bukan membuat agama baru. Mujaddid itu memperbaharui yang sudah kotor dengan riwayat-riwayat yang palsu, yang dhaif, yang maudhu', pendapat-pendapat bid'ah muhdatsat atau tahrifnya para ghalib, orang-orang yang ghulu, atau intihalul mubtilin, aliran-aliran ahlul batil, atau dicampur dengan takwil-takwilnya orang bodoh. Sudah kotor sekali. Tapi Islam masih ada sesungguhnya.
Maka Allah bangkitkan seorang ahlul hadis, ulama jahabidah yang ahli di bidangnya, maka dibersihkan. Ini bukan hadis, ini bukan hadis, ini bukan hadis, ini bukan agama, ini bukan agama, ini bukan agama, ini bukan dari Islam, ini bukan dari Islam, ini bid'atun muhdatsah, ini maudhu' palsu, ini dimasuk-masukkan dalam Islam sampai bersih kembali. Ini riwayat yang sahih. Ini makna tajdid. Makna mujaddid, memperbaharui, artinya apa yang sudah kotor tadi dibersihkan kembali menjadi jernih. Ini Islam yang benar. Jangan khawatir. Setiap zaman akan ada ulama yang Allah bangkitkan. Kapan berakhir? Berakhirnya dengan berakhirnya dunia ini. Karena Rasulullah SAW menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Siapa? Mereka, para imam-imam ahlus sunnah, para mujaddid-mujaddid yang berupaya memulihkan Islam kembali dan kemudian menerangkan sesuatu yang mencampurinya, yang tercampurkan dari Islam, riwayat-riwayat yang dhaif, pemahaman-pemahaman yang sesat, menyimpang, dibersihkan sehingga menjadi baru kembali. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Hanya saja yaqillu fi zamanin wa yakthur fi zaman. Kadang banyak di satu zaman, kadang sedikit di zaman lain. Arti itu saja. Adanya selalu ada. Kata Nabi, la tazal, tidak pernah bergeser, tidak pernah hilang, akan tetap ada. Tetapi kadang di zaman fulani sedikit, di zaman berikutnya jadi banyak, di zaman mendatang jadi sedikit lagi, mungkin terjadi. Atau sedikit di satu tempat, banyak di tempat lain. Dan demikianlah keadaannya, tetapi tetap ada. Qala Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang berikutnya ulama yang memang pakarnya dalam masalah rijalul hadis adalah Khatib Al-Baghdadi. Dalam Kifayah fi Ilmi Riwayah menukil ucapan Sufyan ibn Uyainah, Imam Ahlul Hadis rahimahullah. Qala lahu akhuhu, saudaranya berkata, hadithhum bighairi isnad, sampaikan pada mereka, enggak usah pakai sanad, sampaikan saja pada mereka. Faqala Sufyan, maka Sufyan ibn Uyainah berkata, unzuru ila hadha, lihatlah pada orang ini, ya'muruni an as'ad fawqal baiti bighairi darajah. Lihatlah pada orang ini, menyuruh aku untuk naik ke atap rumah tanpa tangga. Bagaimana mungkin? Lihatlah orang ini, menyuruh aku untuk naik di atap rumah tanpa tangga. Apa bisa? Maksudnya menyuruh mengatakan qala Rasulullah tanpa sanad. Aku enggak dengar langsung, aku dengar dari si fulan, maka aku katakan haddatsana fulan. Fulan tidak mendengar dari Nabi, mendengarnya dari si Allan, maka dia berkata haddatsana Allan. Wa Allan mendengarkan dari sahabat, tidak langsung dari Nabi, maka berkata sahabat fulani. Dan sahabat menyatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Maka secara jujur seorang rawi akan berkata haddatsana fulan an Allah an sahabah an Rasulullah SAW annahu qala, bahwa beliau berkata begini. Walhamdulillah, sangat otentik. Dan agama terjaga dengan sanad. Agama terjaga dengan sanad. Wa hakadha tara ayyuhal qari'il karim, demikianlah kamu lihat wahai para hadirin, bahwa mereka para ahlul hadis, para ulama menyatakan pentingnya sanad dan keutamaan para rawi hadis. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu hidayah. Wa sallallahu ta'ala yahdina wa yahdil muslimina ila sawa'is sabil. Dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, terangkanlah pada kami yang hak itu hak, dan bantulah kami untuk mengikutinya, dan jelaskan pada kami yang batil adalah batil, dan bantulah kami untuk menghindarinya. Kalau ada waktu kebaca. Masalah.
Ada beberapa pertanyaan. Bagaimana menyikapi dai yang selalu membawakan hadis-hadis dhaif? Selalu. Kalau sesekali mungkin dia tidak tahu kalau itu dhaif. Kamu tegur, Ustaz, hadis itu kalau tidak salah lemah. Wallahu ta'ala a'lam. Antum lebih tahu. Kita berbahasa dengan bahasa yang menghormati beliau. Saya baca di kitab ini, di kitab itu. Kamu akan mendapatkan salah satu dari dua kebaikan. Kalau memang benar-benar dhaif, orang itu mendapatkan ilmu. Kamu memberitahu orang yang tidak tahu atau mengingatkan orang yang lupa. Masya Allah. Kalau ternyata kamu salah, tidak. Hadis ini sahih karena ada riwayat lain dan sekian jalan yang menguatkan dari dhaif kepada hasan. Ini kitabnya. Kamu tidak rugi. Walaupun kamu salah. Kenapa? Kamu dapat ilmu. Jadi menegur seorang ustaz yang kamu kira kayaknya ini keliru, itu ada salah satu dari dua keuntungan. Kalau memang ternyata dia salah, kamu mengingatkan orang yang salah, Masya Allah, besar pahalanya. Kalau ternyata dia tidak salah, kamu yang salah, kamu dapat ilmu dari dia. Oh, ternyata hadis ini naik jadi hasan dengan bukan riwayat-riwayat ini. Baik, barakallahu fikum. Karena banyak pertanyaan, yang dua pertanyaan saya jawab satu. Suami istri dengan 3 orang anak, perempuan semua tinggal di sebuah tempat dengan jarak 30 km ke masjid. Apakah boleh bagi istrinya berangkat hadir ke masjid ini tanpa mahramnya, tanpa disertai suami? Kalau saya berpendapat bukan dengan jarak. Kalau saya berpendapat adalah dengan apakah safar atau tidak safar. Karena beberapa ulama tidak memberikan angka seberapa dikatakan safar, seberapa tidak dikatakan safar. Tetapi kata Syekhul Islam rahimahullah, kembalinya kepada urfu an-nas. Urf artinya pemahaman umum masyarakat bahwa dia keluar kota atau tidak keluar kota. Walaupun sekian puluh kilo, kalau dia masih dalam kota, maka dia tidak safar. Kalau tidak safar, tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah seorang wanita safar tanpa mahramnya. Itu tidak boleh. Sehingga saya tidak tahu ini di mana. Yang jelas jangan jaraknya. Apakah engkau masih sama-sama di kota Bandung ini atau sudah di luar kota? Kalau di luar kota tidak boleh tanpa mahram. Harus ma'a di mahramin minha, dengan mahramnya. Dan mahram itu laki-laki. Anak yang sudah mumayyiz boleh dijadikan mahram. Yang sudah mengerti mumayyiz. Bagaimana hukum memotong jenggot yang sudah lebat sampai ke dada kalau dipotong terpaksa karena syarat apa ini? Syarat menikahi wanita. Kasihan. Jadi kira cuma satu wanitanya. Itu harus dipotong katanya ayahnya. Dan bagaimana jika dipotongnya sedikit saja atau sampai habis? Memotong jenggot haram karena Nabi menyatakan ahkul liha wa qassus syawarib. Biarkan jenggot dan potonglah kumis. Khaliful majus, atau dalam riwayat khaliful yahud. Selisihilah Yahudi. Dan jangan ada yang berpikir sekarang Yahudi potong jenggot, sekarang Yahudi berjenggot, apakah kita harus potong jenggot supaya beda? Tidak. Sudah jadi ketetapan sunnah bahwa Nabi menjadikan itu ciri khas kaum muslimin. Maka kalau Yahudi ikut-ikut berjenggot, maka kamu tidak meniru mereka. Mereka yang meniru kita. Yang dilarang kita meniru mereka, tidak boleh. Kalau mereka meniru kita, ya silakan saja. Baik. Sehingga jangan jadi alasan. Tapi sekarang Yahudinya panjang-panjang jenggotnya, bahkan apa yang namanya ini? Jambangnya dikepang dengan topi khasnya.
berarti niru jenggotnya. Adapun ininya tidak, maka ininya kita jangan tiru. Harus bedakan. Beberapa mereka ada yang berjenggot lebat, kumisnya lebat karena dia katanya seniman, sehingga tidak ngurus diri. Tidak tahu apa harus begitu seniman itu. Sehingga ini panjang gak terurus, kumisnya panjang gak terurus, singgotnya panjang tak terurus. Kita akan katakan bahwa itu bukan sunnah. Yang sunnah merapikan kumis, membiarkan jenggot, sehingga akan terlihat bahwa kamu bukan orang yang malas merapikan diri, tidak, merapikan kumisnya. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, untuk membedakan dengan mereka, pisahkan kumisnya dengan jenggotnya. Kumis potong di sini. Jangan seperti kumisnya beberapa kaum yang panjang begini-begini. Jangan. Kita beda dengan mereka. Kenapa? Potong kumis, panjangkan jenggot. Sehingga itu adalah ciri khas yang diajarkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah jodohnya dengan wanita tersebut ataupun dengan wanita lain? Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Iya kan? Maaf Pak, ini sunnah. Saya tidak akan potong sedikit pun. Diterima alhamdulillah, nggak diterima saya cari yang lain. Gitu dong. Mahal kamu itu. Masya Allah. Tetapi ada pendapat dari Abdullah bin Umar, bahkan Syekh Al-Albani mensahihkan, bahwa kalau sudah lebih dari 2 genggam boleh dipotong, yang lebihnya saja. Dalam riwayat 1 genggam, maka yang lebihnya boleh dipotong. Ini pendapat pribadi Ibnu Umar. Artinya pada sahabat yang lain tidak begitu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kalau motong habis jelas haram, tidak boleh. Banyak buku yang memuat tentang sahihnya hadis dan tafsir Al-Quran dari lulusan Yaman dan Arab asal orang Indonesia. Apakah faedah ilmu itu bisa diambil atau kita pilih-pilih? Kalau ada sanad yang ali, kalian ambil sanad yang lebih ali. Kalau ternyata yang ini, Masya Allah, mengambil ilmu dari sini, loh dianya masih hidup dan punya kitab, ya kitab dia saja. Iya kan? Bukan kita merendahkan kitab ini, tidak. Tetapi ada yang lebih tinggi, lebih alim. Ada kitabnya Syekh Al-Albani, ada kitabnya Syekh Muqbil. Masya Allah, rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Kalau tidak ada kamu punya itu, kamu lihat apakah sanadnya sahih dan apakah rawi-rawinya thiqah ila akhirih. Mudah-mudahan tidak mengapa selama dia ahlus sunnah. Selama dia ahlus sunnah. Kenapa hadis dhaif tidak boleh diamalkan? Mohon penjelasannya. Karena hadis dhaif itu bukan ucapan Rasulullah SAW. Hadis dhaif bisa jadi karena orang itu pendusta, maka hadisnya tidak diterima. Lemah hadisnya. Karena ada rawi, salah satunya yang dusta. Saya jujur dengar dari dia. Kata yang keduanya, saya juga jujur dengar dari dia. Ternyata dia terkenal kadzab. Kamu salah ambil. Ini orang pendusta. Maka hadis dhaif. Walaupun yang meriwayatkan tadi orangnya jujur, tapi mengambilnya dari orang yang lemah, nggak diterima. Khawatir itu adalah kedustaan dia, karena dia orang yang berani berdusta. Paham ya? Kalau bukan ucapan Nabi dimasuk-masukkan dalam agama, jadi apa nanti? Akan rusak agama. Allahumma illa, kecuali dhaif istilahnya orang para mutaqaddimin,
Para imam-imam yang terdahulu yang pertama ketika menyatakan hasan itu pun dikatakan dhaif oleh mereka. Padahal hasan. Sehingga kata Imam Ahmad, dhaifun indi khairun min aqwalir rijal. Yang seperti ini bagiku lebih baik daripada ucapan manusia fulan wa fulan wa fulan. Asal ucapan itu. Karena tidak parah dhaifnya. Hasan. Ini barakallahu fikum. Sehingga dikira oleh sebagian orang bahwa hadis dhaif boleh dipakai. Itu satu. Ada istilah lagi. Hadis dhaif boleh dipakai. Tetapi dengan beberapa syarat. Syarat pertama, jangan bilang kalau itu qala Rasulullah. Ya berarti bukan hadis dong. Iya kan? Utlubul ilma walau bis-Shin. Ini hadis dhaif. Ambillah ilmu walaupun di negeri Cina. Ini hadis dhaif. Kemudian kita pakai. Walaupun dhaif boleh kita pakai, tapi jangan ucapkan qala Rasulullah. Kita ucapkan saja bahwasanya ada ucapan seperti ini. Ya itu namanya bukan hadis. Ya silahkan saja. Asal ucapan itu ucapan baik, ya silahkan. Sebagaimana dikatakan oleh dalam pepatah, boleh kita berkata begitu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair juga boleh, selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Selama mendukung apa yang dikatakan oleh Allah dalam kitabnya, selama mendukung apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, tidak mengapa. Baik, maka letakkan di situ. Tetapi jangan bilang itu hadis. Atau mereka biasa memakai istilah sighatut tamrid. Waluwiya, dan konon katanya ada riwayat seperti ini. Karena hadis sama. Sehingga kita bahasakan dengan ruwiya, konon katanya ada riwayat seperti ini. Wallahu a'lam. Karena hadisnya dia ragu, sahih atau dhaif. Sehingga hendaklah kalian berpegang dengan yang tegas-tegas sahih dan kalian berhati-hati dari ucapan seseorang. Ruwiya atau katanya, konon diriwayatkan, ini hati-hati. Bisa sahih, bisa dhaif. Nah, bolehkah memakai barang gadaian? Ada hadis sebagai pokok pegangan. Disebutkan dalam kitab-kitab fikih dalam masalah ini, yaitu kullu qardin jara fiha naf'un fahuwa riba. Semua hutang piutang yang memberikan keuntungan maka dia riba. Sehingga kalau engkau memakai barang yang digadaikan, engkau dapat keuntungan. Saya pinjam uangmu, nih motor saya gadaikan, pegang oleh kamu. Boleh dipakai, pakai sepuasmu. Wah, senang dia. Berikan utangan 1 juta, dia bisa pakai motor kemana-mana yang tadinya tidak punya motor. Itu keuntungan. Terus harus bayar 1 juta juga, tidak boleh. Berarti engkau melakukan riba. Karena yang namanya riba adalah kullu qardin jara fiha naf'un. Setiap hutang piutang yang memberikan keuntungan, maka itu riba. Bismillah. Kenapa di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat fikih? Bagaimana kita menyikapi faedah yang benar? Perbedaan-perbedaan terjadi kadang karena ada beberapa riwayat yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena kadang ada 2 kejadian atau ada 2 riwayat dari 2 sahabat yang berbeda, yang dalam keadaan yang satu tahu, yang satu tidak tahu. Baik. Ada juga yang hadisnya sama tetapi dipahami oleh ulama yang pertama dan kedua berbeda. Yang ketiga, ada beberapa ulama yang menganggap hadis ini sahih atau hasan, yang ini menganggapnya dhaif karena berselisihnya mereka tentang satu rawi. Biasanya rawi yang muskil, yang ruwet. Dari satu sisi kayaknya thiqah, tapi ternyata dia dalam keadaan memiliki satu masalah. Sehingga yang ini mengatakan dhaif, yang ini mengatakan thiqah. Atau mengatakan yang ini katakan majruh, yang ini menyatakan demikian. Ila akhir. Bagaimana sikap kita dengan perbedaan-perbedaan tersebut?
kita berupaya melihat alasan masing-masing dari dua ulama tersebut. Kalau dua-duanya ahlu sunnah, kalau satu ahlu sunnah, satu ahlu bidah, tidak usah tanya, langsung pegang ahlu sunnah, tinggalkan ahlu bidah. Tetapi kalau sama-sama ahlu sunnah, maka kita cari yang rajih, yang aqrab ilal haq, yang dalil-dalilnya lebih kuat, atau riwayat yang dibawakannya lebih sahih, kita pegang. Kalau ternyata pada pemahaman, maka yang aqrab ila qawlihi fil hadis, yang paling dekat dengan ucapan dalam hadis, ini terlalu jauh memahaminya, ini masih pada zahir hadis, maka ini kita pegang. Baik. Itu pun dengan adab buat tauqir, dengan penghormatan, dengan adab yang baik, bahwa saya lebih cenderung dengan pendapat alim fulani hafizahullah atau rahimahullah, dan pendapat yang ini pendapat beliau rahimahullah marjuh. Seperti itu. Yang ada hanya rajih dan marjuh, tidak ada dhalal, sesat, mubtadi', dhal, tidak ada. Karena ini hanya perbedaan ijtihadiyah. Saya meyakini bahwa foto itu haram. Tapi bagaimana jika di pernikahan saya mertua tetap pengen foto-foto? Apakah ini diperbolehkan karena darurat? Belum darurat. Kalau yang namanya darurat itu KTP, paspor, itu Syekh bin Baz sendiri berkata bahwa ini mau tidak mau harus ada gambar kamu, karena akan dicocokkan apakah ini benar data-data kamu atau orang lain yang namanya sama, sehingga ada darurat di sana. Tapi kalau kenang-kenangan, apa darurat? Kalaupun kamu tidak mampu untuk mengatasinya, kamu cukup memperingatkan saja bahwa itu haram, saya tidak tanggung jawab dan sebagainya, dan kamu menghindar. Pernah ada pengalaman seseorang sampai dibilang kawin lari. Kawin lari? Masa ahlu sunnah kawin lari? Bukan. Ketika akad qabiltu nikahaha bil mahril madhkur selesai, dia bisik-bisik sama orang tuanya, ya, dia pergi keluar, dia pakaiannya aja rubah sedikit, dia keluar ke teman-temannya, pergi. Karena memang tidak bisa mengatasi calon mertuanya. Ada acara musik, ada acara foto, segala macam, hilang. Loh, mana pengantinnya? Lari. Sudah sah, sudah ijab qabul, sudah sah, sudah qabiltu, dia pergi. Tapi larinya izin sama orang tuanya, bukan sama mertuanya. Tolong sampaikan saya pergi, karena nggak sependapat dengan ini. Sore balik, assalamualaikum. Ternyata masih ada kerabat-kerabat dekatnya sedikit yang menunggu. Oh, ini cepet. Kena juga. Padahal sudah berusaha untuk lari. Nah, qadarullah wa nasyafa. Natafi bihadal qadar. Wal'afu minkum, minta maaf yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.